Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan seminar proposal skripsi yang berjudul Efektivitas Metode Board Game Edukasi Chemical Engineering Point sebagai media pembelajaran pada mata kuliah kimia dasar untuk mahasiswa baru jurusan Teknik Kimia dengan dosen pembimbing Bu Oki Putri Prastuti dan Bu Yuni Kurniati. Perkenalkan, saya Sandia Marta Aulia, NIM 49, dan teman saya Sobihatul Fajriyah, NIM 51. Outline yang akan kami jelaskan pada penelitian ini yaitu, yang pertama latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan, dan yang terakhir metodologi penelitian. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini yaitu, mahasiswa baru teknik kimia akan diberi mata kuliah kimia dasar yang berisi materi teori dan rumus kimia. Mahasiswa akan lebih memilih menghafal teori dan rumus kimia daripada memahami. Untuk memahami suatu materi, mahasiswa harus rajin belajar. Dan sedangkan problematika di Indonesia yaitu rendahnya minat membaca. Seperti pada tabel, Indonesia menduduki urutan ke-60 dari riset World Most Literate Nation Ranked, di mana pada riset tersebut, Finlandia menduduki urutan nomor 1. Finlandia sendiri merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, didapatkan permasalahan yaitu tenaga pendidikan di Indonesia hanya menjelaskan melalui PowerPoint saja, dan tidak adanya waktu istirahat atau jeda perkuliahan, yang mengakibatkan mahasiswa merasakan kejenuhan dan akan susah menerima materi. Maka dari itu, kami menciptakan sebuah inovasi yaitu metode board game, di mana metode pembelajaran board game kami ini menggunakan prinsip kerja dari monopoli. Penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai acuan untuk penelitian saat ini yaitu penelitian dari Ardi Chandra, DKK, yang menjelaskan penelitian mengenai rancangan bangun game edukasi sebagai media pembelajaran mata kuliah praktik teknik digital. Kemudian Nadezhda Kobzeva yang menjelaskan penelitian mengenai game Scrabble untuk mahasiswa teknik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada C. Ibanez DKK yang menjelaskan penelitian mengenai review board game pengalaman dari mahasiswa teknik tingkat akhir. Kemudian Mustafa yang menjelaskan penelitian mengenai permainan tentang perancangan praktik untuk pendidikan tingkat tinggi. Dari latar belakang yang sudah kami jelaskan, didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil keefektifan metode pembelajaran board game materi perkuliahan kimia dasar untuk mahasiswa baru jurusan teknik kimia. Yang kedua, yaitu bagaimana cara produk board game materi perkuliahan kimia dasar untuk mahasiswa baru teknik kimia. Dari rumusan masalah yang ada, didapatkan tujuan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran board game materi perkuliahan kimia dasar untuk mahasiswa baru jurusan teknik kimia. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan produk board game dengan materi perkuliahan kimia dasar untuk mahasiswa baru jurusan teknik kimia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari penelitian kami ada dua. Yang pertama, prinsip dasar dari board game yang kami ciptakan ini sama dengan permainan monopoli. Yang kedua, materi yang digunakan di dalam board game kami adalah materi perkuliahan tentang kimia dasar yang meliputi atom, molekul, ion, tabel periodik, stoikiometri, dan densitas. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dari penelitian ini menggunakan 3 variabel penelitian. Yang pertama, variabel tetap, yang kedua, variabel bebas, dan yang ketiga, variabel kontrol. Untuk variabel tetap, kita menggunakan mahasiswa baru teknik kimia dari UISI sebagai responden dalam penelitian ini. Kemudian untuk variabel bebas, kita menggunakan sifat dan jenis kelamin. Untuk sifat meliputi sanguinis, flegmatis, melankolis, dan koleris. Kemudian untuk jenis kelamin, kita menggunakan laki-laki dan perempuan. Dan untuk variabel kontrol, kita akan mengontrol nilai mahasiswa baru teknik kimia agar sesuai dengan KKM.
Metode perancangan yang kami gunakan yaitu metode research and development, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan produk dan keefektifan dari produk. Berikut ini merupakan uraian langkah-langkah penelitian melalui metode research and development. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi desain, pengujian, validasi ahli, revisi, uji kelayakan, dan perbaikan media. Seperti yang sudah dijelaskan, kami menggunakan board game, yaitu seperti permainan monopoli. Pada board game kami, ini dinamakan dengan ecep, terdiri dari 3-4 kelompok, di mana permainan kami ini menggunakan spin, dan nantinya spin akan berhenti pada angka tertentu yang nantinya akan menentukan beberapa langkah pemain melewati kotak. Pada game kami terdapat 5 warna berbeda dalam setiap kotaknya, dan dalam setiap kotaknya terdapat pertanyaan dengan tingkatan dari easy sampai ke hard. Jika mahasiswa mampu menjawab pertanyaan, maka mahasiswa akan mendapatkan poin, dan jika mahasiswa tidak bisa menjawab, akan ada pengurangan poin. Rencana selanjutnya, kami akan menambahkan di setiap kotaknya ada nama-nama industri kimia yang berfungsi untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai pabrik industri kimia yang ada di Indonesia, di mana nantinya akan ada modal yang akan kami berikan untuk membeli industri kimia dengan syarat pemain dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.